tadinya gue pikir Denny nih kayaknya dia mau tarik mundur nih, kayaknya dia terkilir nih. Cuman gue kuat-kuatin, gue naikin ojek sampai tengengean, senda gurau lagi. Gue kasih pilihan kalau mau turun berarti gue harus sewa porter buat nemenin gue. Ya. Lawangan 5. Dia mungkin udah sampai yang bibir kawah, gue masih di tengah-tengah situ lah. Yaudah akhirnya gue terpisah, gue berdua sama si Denny. Nah, aman tuh nggak ada apa-apa, masih seru. Sampai akhirnya gue di letter E bawah, mereka udah turun. Nah pas sampai Pelawangan dia bilang baru cerita, Mas gue dipanggil-panggil mas, ada yang manggil-manggil gue di belakang. Sedangkan gue nggak ada lagi, selain gue berdua di situ. Karena pendakian orang yang ketemu terakhir adalah yang lagi ke puncak. Iya pokoknya terpisah lah ya, gitu kan. Lu turun dia ke puncak dan ketemu lagi nih. Iya, kayak gitu. Udah, akhirnya dia cerita, gue dipanggil-panggil, kata-katanya tuh Den gitu, nungguin gitu. Tungguin. Uyuy, kembali di Ngopi Petang bersama saya, Cing Udin, anak Betawi, orang Indonesia. Kali ini Ngopi Petang ada cerita juga serupa tapi tak sama. Tentunya bersama kawan saya kebetulan datang. Tri, terima kasih. Thank you Cing udah diundang Cing. Iya, udah datang. Nah, Tri ini ada perjalanan yang menarik. Itu lu bulan apa? Bulan November ya? November Cing. Tahun lalu juga. 2024 ini. 2024. Nah, tahun 2024 bulan November 2024 Tri melakukan perjalanan ke Rinjani. Gunung Rinjani, salah satu gunung tertinggi yang masuk Seven Summit di Indonesia. Tuh. Dan menariknya teman-teman, itu Tri melakukan perjalanan ini berdua lu men ya? Berdua dengan kawannya dia, teman sependakiannya dia. Denny namanya. Ntar boleh diceritain tuh Tri. Dan lu melakukan hal itu dengan lu touring, ya seperti touring ya? Bawa mobil. Dari Jakarta. Dari rumah nih. Dari rumah sampai ke Lombok. Sampai ke base Nah, camp. boleh Tri, itu gimana ide cerita awal tuh? Itu waktu itu kan emang gue pengen buat napak tilas sih ke Rinjani ceritanya gitu kan. Nah kebetulan temen juga baru libur, kerjanya dia pelaut. Si Denny ini pelaut. Denny pelaut, dia libur, habis cari duit di laut. Nah punyalah dia doku-doku kan gitu. Dia nyari duit bukan nyari ikan di lautnya. Nyari duit. Dia kapal tongkang, narik kapal tongkang. Dia Nah ngobrol sama dia, ke Rinjani yuk, gini. Ayo mas, gue juga belum pernah, kata dia kan. Ya udah kita atur jadwal segala macem. Nah kebetulan lagi abang-abangan Bang Riza ini pengen ke Lombok juga. Senior maksudnya nih. Senior dari Krisnapala. Oh, dari Mapala di kampus lu kuliah. Bang Riza ini senior saya di Mapala, Cing. Senior gue lah gitu. Tri bareng aja naik mobil tadi gitu kan. Sekalian gue pengen bawa mobil ke Lombok gitu kan, mau ditaruh di sana. Diatur jadwal, ketemulah jadwalnya, berangkatlah kita. Berangkat gue bawa tuh mobil terus, lewat tol, kan udah tol semua. Nah, kita sempat ngeres di Ngawi. Bermalam dulu. Bermalam di Ngawi karena penyesuaian jadwal keberangkatan kapal. Oke. Kapal dari Tanjung Perak. Kita di Ngawi ngeres, semalam di hotel tidur karena capek juga bawa mobil ya kan. Nah besoknya check out kita ke Tanjung Perak, ke kantor DLU tuh, Dharma Lautan Tama. Kita urus tiket segala macam. Nah udah kita berangkat lah naik kapal tuh. Nyebrang sore, mobil naikin kapal, nyebrang sore sekitar 20 jam atau 22 jam lah di lautan tuh naik kapal. Tibalah kita di Lembar, Cing. Pelabuhan Lembar. Pelabuhan Lembar Lombok itu kita langsung tujuan kita ke senior juga, ada satu lagi Bang Oki Ganesa. Oke, Bang Oki. Anak Krisnapala juga tuh, Cing. Sehat-sehat Bang Oki. Thank you Bang Oki. Mantap. Nah, Bang Oki punya rumah kayak rumah joglo gitu. Akhirnya di Senggigi kita ngebase lagi, Cing. Sambil persiapan
pendakian tuh, logistik segala macam manajemennya. Oh, shopping dia tuh ya. Sambil ya terus saja gue ngubungin orang-orang yang di Sembalun. Gue hubungin lah waktu itu Bang Jack. Sebelumnya kita udah pernah naik Rinjani ngubungin Bang Jack ya kan? Jack, sehat-sehat Jack. Nanti kapan bertemu lagi? Gue ngubungin Bang Jack. Oke, di base camp yang bawah dormitory tuh tempat Bang Momo. Gue ngebase di situ, perizinan segala macem. Cuman gue mutusin lagi-lagi gue nggak mau pakai porter dan guide. Gue bawa diri sendiri. Tandem berdua tuh sama si Denny. Sama si Denny. Oke, gue nginep semalam di situ. Ditemenin juga sama Bang Riza tuh. Gue belanja, logistik segala macem karena gue berdua doang kan. Ya kan, nggak pakai guide, gue jadi harus bawa sendiri. Logistik itu semua. Ya udah, tibalah saatnya pagi itu berangkat gue. Naik pickup tuh bareng sama Bob, sama pendaki yang dari Sumba. Oke. Bareng tuh. Oh, jadi ada rombongan lain juga. Ada, tapi dia pakai guide. Ya, Bang Reza sama Bang Ogi nggak ikut. Bang Reza sama Bang Ogi nggak ikut. Cuman Bang Reza nganterin sampai ke base camp. Titik pendakian awal. Sampai titik pendakian awal malah. Ikut naik pickup juga. Oh, Bang Reza ikut namanya Bukit Tiga. Namanya Bukit Telu, Bukit Tiga. Itu lebih dekat dari Bawaknau. Jadi motong sejam 2 jam lah gitu. Nyampe lah gue ke situ, foto-foto dulu di titik awal. Mendaki lah gue sama si Denny ini kan. Mendaki jalan, biasa tuh sabana yang luas itu cing, banyak sapi apa segala macam. Si Denny sempat terkilir kakinya. Sempat terkilir, aduh mas kaki gue terkilir di sungai pertama tuh, jembatan pertama. Dikasih lah sama gue ituan kayak ya obat-obatan lah itu yang buat iniin kakinya. Oh, karena lu udah prepare ya, lu udah bawa. Tadinya gue mau jalan sampai Tengengean, akhirnya ada ojek bolak-balik aja tuh, bikin minat kita menjadi kan. Ya udahlah, Dan, kita naik ojek. Tadinya gue pikir Denny nih, kayaknya dia mau tarik mundur nih, kayaknya udah terkilir nih. Cuman gue kuat-kuatin, gue naikin ojek sampai Tengengean, Sendagurau lagi. Gue kasih pilihan, kalau mau turun berarti gue harus sewa porter buat nemenin gue. Nggak mungkin gue sendirian gitu kan. Akhirnya Denny semangat lagi, cing. Karena mungkin sembuh juga kali terkilirnya. Dikasih spray ini juga sama Bang Bob. Bang Bob tuh ngagetin yang pendaki Sumba itu. Oke. Dibantu sama guide dari pendaki lain. Pegang aja Bang, ini buat kakinya. Disemprot itu enakan tuh mungkin kakinya kan. Iya. Enakan diurut-urut gitu kan. Nah itu jam berapa ya? Gue sampai Tengengean itu jam 10-an lah. 10 pagi ya? Jam 10-an. Udah tuh urus lagi ada perizinan terakhir di situ kan, pendataan. Naiklah gue, naik santai aja tuh sampai pos 3 ketemu warung lagi kan, pos 3 ada warung. Santai, emang pendakian gue pengen santai, pengen ngecamp di Cemarasiu, cing. Pos 4 itu. Pengen gue Cemarasiu. Udah tuh karena gue santai juga masih di ini jalan. Gue tibalah di Cemarasiu itu jam 4:30 sore. Dari berangkat jam 10-an tadi. Gue sampai Cemarasiu, ternyata udah gak ada pendaki lain. Udah gak ada yang naik lagi sih, gak ada. Tinggal gue masih Denny agak di bawah sedikit tuh, gue panggil masih nyaut gitu. Gue setengah jam lah sendirian, gue videoin sempet di situ. Ini gue sendirian nih di Cemarasiu gitu kan. Horor juga nih gue bilang gitu kan. Walaupun masih terang gitu. Nyampe lah si Denny nyusul, cing. Waduh mas, ini mas tempat campnya. Iya ini pos 4, udah kita nggak usah ke Pelawangan dulu gitu kan. Kalau kita lanjut nih bisa jam 9 sampai Pelawangan gitu kan. Udah kita camp sini, bukalah camp. Gue ngeliat binatang sih, ngeliat babi, si Denny nggak percaya. Ya udah kalau lo nggak percaya, pas dia mau buang air kecil, babinya nongol, takut dia kan, langsung kita takut-takutin babi itu pakai kayu udah tuh. Takut-takutan nih ya. Takut-takutan sih, takut kita diseruduk juga kan. Nah itu, ya gue buka tenda, masak. Nah sempet dilema tuh ini logistik mau digantung, takut ada monyet di situ kan ada monyet juga, ditaruh di bawah takut diacak-acak babi. Cuma akhirnya kita bungkus-bungkus yang rapi dah tuh, nggak ada yang tercecer, aman kita taruh dalam tenda akhirnya pilihannya. Kayu kita deketin tenda itu ada babi kita hajar itu kan gitu.
Udah di prepare. Aman itu emang agak-agak serem juga lah, namanya kita ngecamp cuman berdua doang, nggak ada orang lain lagi. Nggak ada yang lain ya. Nggak ada orang lain lagi. Tapi bahwa yang mengundang hewan-hewan atau ya binatang-binatang itu ya sebenarnya dari kesalahan kita juga ya. Betul sih. Habis makan, males dibersihin, buang sampah sembarangan atau buang bekas makan kan bau ya. Jadi binatang tuh nyium. Di situ bang ada kayak bekas-bekas sampah makanan. Mungkin pendaki yang sebelumnya ngeres di situ lanjut ke Pelawangan habis makan apa deh gitu kan. Nah ini teman-teman pentingnya kita berlaku baik dan bersih ya. Betul cing. Itu loh. Jadi bukan masalah benar salah ini, tapi berlaku baik dan bersih, baik terhadap lingkungan, baik terhadap teman-teman pendaki. Iya betul. Juga bersih kan gitu. Jadi semalaman tuh lu berdua. Semalaman gue di Cemara Siu. Dan ada BH lu ya ketemu babi hutan ya. Ketemu babi hutan. Kadang teman-teman kalau di gunung tuh kita nggak menyebut binatang tuh secara vulgar gitu loh. Gitu, pakai istilah-istilah BH. Ketemu si Bagas. Ya. Babi ganas katanya gitu kan. Tuh ada lagi istilah-istilah itu ada banyak. ya. Kayak gitu lah gue semalaman. Emang sempat kayak ada rasa, kayaknya serem juga. Cuma ngeri sedap lu ya. Ngeri sedap. Karena berdua doang. Satu binatang, satu yang gitu-gitu deh gitu. Cuman ya udahlah, gimana lagi kita udah buka camp. Yang penting positive thinking ya. Positive thinking. Positive thinking ya kita ngecamp. Akhirnya udah tuh sampai pagi lagi kan. Nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Lu sebelum lanjutin pagi nih. Lu kan naik di bulan November. Berber tanggal 24 kena. Nah, hujan nggak kena? Kena hujan di Pelawangan tapi. Oh, lu pas udah di Pelawangan. Berarti waktu dari bawah sampai aman. Pos 4 tuh aman ya? Aman. Anyep juga tuh bre berdua doang tuh di Cemara Siu tuh ya. Berdua sih, gue celingak kayak gitu sama dia. Gue masak bakso di situ apalah yang gue bawa gitu kan. Logistik aman. Logistik aman tetap. Gue harus aman kalau naik gunung gitu. Jadi seneng gitu naik gunungnya. Apa yang kita doain kita bawa. Nah udah sempat semalaman, sempat nggak bisa tidur. Cuman lama-lama kecapean ya tidur juga. Tidur. Gitu. Tibalah pagi. Pagi nikmatin mentari pagi, terus tiba-tiba agak siangan dikit ada pendaki yang nyampe situ juga. Gitu kan. Berarti lu dapetin sunrise itu berdua tuh ya, Cemara Siu ya. Berdua sih. Sambil mandangin tanjakan jalur yang bakal lewatin. Tanjakan ngangenin gue bilangnya. Bukan bukan tanjakan penyesalan bukan. Ya. Tanjakan uhuy. Tanjakan ngangen iya uhuy deh. Nah, gue di situ lah ketemu ada yang bukan yang naik cing, ketemu tuh yang turun dari Pelawangan. Ya, karena kan posisinya jam 10 ke atas lah tuh. Iya. Gue udah packing tenda, ketemulah gue 2 bule namanya Hendrik dan Ahmed. Wih, Ahmed Qatar kayaknya nih. Orang Norwegia. Oh Norwegia. Gue ketemu sama dia, berbincang-bincang lah gue sama dia dengan bahasa Inggris gue yang terbata-bata ya kan. Cuman gue teman baru gue seneng gitu kan. Dia nunjukin videonya, drone-nya dia di atas, keren. Cerah ya, udah ngobrol-ngobrol. Gue tinggal, gue harus ke Pelawangan gitu kan. Gue soalnya ngecamp, lu ngecamp sini ya. Juga mau turun, mau ke Gili Trawangan katanya. Ya udah, salaman sama bule itu ya, cabut gue. Tambah termotivasi itu lu ya. Bagus nih, rencana bagus nih. Ya. Makin napak tilas gue meronta-ronta tuh. Naik lagi gue tanjakan ngangenin itu tuh. Naik ketemu bule-bule, jadi ceria tuh di jalan. Itu sambil belajar bahasa Inggris sih kan. Ngelancarin. Naik terus sampai lah gue di Pelawangan jam gue dari bawah siang tuh makan siang. Saya Pelawangan jam 3-an lah. Jam 3 sore. Udah gue karena di Pelawangan 1, gue lihat rame bule semua sama guys sama udah penuh, gue ke Pelawangan 2. Ngecamp lagi di situ. Ketemu sama temen juga dari Bali. Namanya Ketut sama Komang. Ada jelas-jelas Balinya itu. Ada tuh ya dokumentasinya ada tuh. Nggak mungkin. Ada. Nggak mungkin Ketut dan Komang dia orang Sunda, nggak mungkin ya Ci. Nggak mungkin dari Ciamis. Nggak mungkin sih. Ketemu sama dia akhirnya berdekatan lah tenda gua. Ngobrol-ngobrol dia sempet tuker-tukeran logistik lah bagi-bagi makanan sharing lah ya. Ngobrol. Dia cerita tentang Gunung Agung, gua cerita tentang gunung mana, ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya
sepakatin lah gue untuk satu tim untuk summit. Oh, akhirnya lu dapet tim summit gak cuma berdua lagi Nggak sama cuma berdua, Denny. nggak cuma berdua. Dapatlah Komang dan Ketut. Lu berdua juga tuh. Obrolan sore depan danau, view danau itu gue ngobrol-ngobrol. Bang, gue juga cuma berdua gitu kan. Gimana kalau ya udah bareng aja tadi ya bang. Bang Tray bareng aja tadi kan. Siap Bang Ketut. Beli Ketut kemarin. Oh ya, kalau Bali nggak apa kan Manggilnya beli. Tapi saya naiknya jam ini nggak terlalu malam kata dia. Maksudnya jam 4-an kata dia. Nggak apa-apa. Oh, cocok. Kita juga nggak terlalu pengen Pagi-pagi. banget gitu ya kan karena masih capek gitu kan. Udah tuh. Pokoknya si Denny gue suruh ngambil air ke mata air. Mata air yang paling bersih dari tuh di Pelawakan 5. Turunlah si Denny, baru gue kasih tau, dan ntar kita muncak sama beli Ketut sama beli Komang. Gitu. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol, yaudah datang lah tuh malam makan sendagura, tidur sebentar kan sih, tidur. Jam 4 gue bangun, siap-siapin logistik yang buat dibawa ke puncak. Ini nih Cing, gue sebenarnya bahaya juga yang pilihan yang gue ambil sebenarnya. Maksudnya? Ternyata muncak di Rinjani kalau kita terlalu pagi itu bahaya. Kita turunnya bisa sorean gitu. Terlalu pagi maksudnya? Kita berangkat misalnya setengah 5 pagi nih. Kan muncak sampai atas pasti kan siang tuh. Lah, sebaiknya jam dini hari. Iya, itu kan gua muncaknya subuh. Muncak subuh itu gua kesalahan sebenarnya, harusnya gua jam 2 gitu loh. Oh, harusnya jam dini hari. Jam 1 jam 2, jadi gua nggak turunnya ke Pelawangannya lagi nggak sorean habis summit itu. Karena gua sepakat sama beli Ketut dan beli Komang itu gua jam segitu, ya gua berangkat lah. Ternyata mereka emang cepet pendakiannya, jalannya. Nah, gua terpisah di pintu angin itu, Cing. Pelawangan 5. Dia mungkin udah sampai yang bibir kawah, gue masih di tengah-tengah situ lah. Yaudah akhirnya gue terpisah, gue berdua sama si Denny. Nah, aman tuh nggak ada apa-apa, masih seru. Sampai akhirnya gue di letter E bawah, mereka udah turun. Oh, yang tadinya bareng sama lu, sama beli Komang ini, terpisah pas di pintu angin, pas lu lagi jalan, naik. Lu ketemu. Lo bang tuh. Dia pas turun. Baru nyampe sini, iya kita santai tidur di jalur gitu kan. Maklum balik lagi pendaki siput tadi gue bilang. Oh, pendaki siput. Ya penting nyampe dah gitu. Cuman ya itu ya sampai situ masih ada orang nggak di atas, gue tanya. Masih, adalah beberapa orang. Gue jalan setengah letter E, turunlah tuh pendaki dari Kalimantan. 4 orang, 2 cowok, 2 cewek. Oke. Turunlah pendaki dari Kalimantan, 2 cowok 2 cewek, turun kelihatan kecil banget di letter E kan. Masih ada orang nggak di atas? Gue tanya lagi. Nggak ada orang, udah habis katanya kan. Mau muncak bang? Iya mau muncak. Ya udah agak cepet aja bang, biar ini badai katanya gitu kan. Ya udah gue langsung muncak, dia turun. Jalan lagi gue, akhirnya sampai puncak itu gue jam berapa ya? Jam 1:30 lah. Oh. Lu sampai puncak tuh siang ya? Siang. Jam 1, jam setengah 2 ya? Karena gue sempat tidur dulu di sebelum puncak, ada batu-batuan gede, adem, ada terik banget kan siang. Gue tidur di situ sempat sejam lah tidur. Jalan sedikit kan udah puncak tuh kanan. 1:30 keasikan gue di puncak, Cing. Bla 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 bla, nyemil ngerokok, foto-foto. Tapi cerah tuh, Tray. Cerah yang sebelah kawah satunya. Tapi yang ke arah danau, Segara Anak, tembok putih, wall. karena gue kesiangan. Karena emang, nah itu yang gue bilang tadi, gue agak salah manajemen waktu. Gue akuin di situ, gue keseloan gitu kan puncak. Cuma emang pemandangan bagus buat menjelang sore itu. Sunset di puncakan itu, jalur puncak. Oh, jadi lu dapet sunset nih ya pas lu turun dari puncak tuh lewat letter E dan sebagainya. Dapet. Ih, cakep. Terus. Tuh langit merah. Cakep deh pokoknya. Berarti kalau lu 1:30, taruh lalu jam 1 sampai puncak. Ya kan lu 1 jaman di puncak tuh. Ya dengan lu bilang lu terlena jam 2. Jam 2 baru mulai turun. Ya berarti jam 3 pas sore. Enggak, gue turunnya bukan jam 2. Gue di puncak sampai jam 3. Oh, sampai jam 3 malah. Sampai jam 3. Terus habis itu, udah kayaknya udah kesorean. Turunlah gue 3:30 dari puncak. Oke, itu makanya lu bilang salah pemilihan. Salah, manajemen waktu gue, nggak gue bunuh tuh waktu gitu. Oke. Itu jangan ditiru yang itulah. Nah tuh teman-teman, nih
memang betul dalam hal apapun ada yang namanya faktor laki ya. Betul. Keberuntungan. Tapi itu bukan dijadiin andalan. Itu gue beruntung asli. Kawan gue sendiri terakhir mengakui itu, dan walaupun alhamdulillah dia mungkin selain dia udah persiapan, cuman karena pemilihan waktu salah, dia beruntung nyampe, tapi dia lihat pemandangan yang keren. Nah, gue sampai puncak cuma berdua, nggak ada orang lain lagi. Udah nggak ada orang lagi karena yang terakhir tadi yang orang Makassar itu orang Kalimantan. Yang orang Kalimantan. Turun. Gue foto-foto sama dia berdua, gue videoin tuh muter, nggak ada orang sama sekali. Makanya gue kasih kan ini kayak kita pribadi gitu lah, euforia gini. Foto-foto, nah nggak terasa udah waktu udah bergulir kan tuh, udah sore, gue putusin turun tuh si Denny. Kenapa tuh? Karena kita bisa 3 jam nih sampai Pelawan lagi turun gitu. Apa menurut inian gue lah, estimasi waktu. Estimasi gue turun, keasikan lagi gue ngeliatin sunset itu, ngerokok. Nah, gue dari jauh ngeliat ada 3 pendaki lagi naik sih. Gue di letter E tuh posisi kan udah turun. 4:30 dah tuh di bawah letter E gue. Ben, itu pendaki bukan? Gue tanya kan. Iya mas, kayak pendaki. Ternyata deket-deket ternyata itu bener pendaki, bener orang, bukan mistis gitu. Iya. Karena sore banget nih ya. Sore, kan nggak ada gitu, jarang lah orang muncak Rinjani itu sore gitu, jarang. Bahkan nggak ada gitu. Ternyata orang beneran, alhamdulillah gitu kan. Dia sempet minjem koreknya rusak, nggak itu. Ya udah bawa aja bang. Apa namanya korek gue nih bawa nih, gue bawa 3. Air gue kebetulan tinggal dikit, biar banyak kan. Minum bang, tadi kan orang minum. Ada nggak air? Ada bang, air 3 segini cukup lah buat turun. Nih saya tambahin lagi, tadi kan kasih. Oh, terjadi barter. Nah, nih maaf dipotong sedikit bahwa attitude ya, perilaku, adab adab walaupun lu canggih, lu punya ilmu apapun, adab kalau nggak dipakai tuh ribet. Nah, adab yang dipakai akhirnya saling menguntungkan. Dia nggak punya koreknya rusak. Koreknya rusak. Terakhir punya korek. Kebetulan dia ada korek lebih diberikan. Karena hasil tegur sapa itu ya. Iya, hasil tegur sapa ngobrol. Nah, sementara dia bawa air tapi tinggal sedikit karena udah kepake di puncak. Sisa puncak. Buat turun ya cukup lah. Cukup tapi sih. bicara pas si pendaki yang satu ini punya air berlebih dan si bule itu punya. Nih udah bawa aja dikit, dituangin lah segini lagi lah. Cari setengah lah. Thank you bang ya. Iya udah. Gimana atas ini nggak cerah? Agak kabut bang, gue bilang. Ya karena udah kesorean ya dia. Udah kesorean. Dia naik, gue turun kan, lanjutin lagi tuh dari letter E. Makin gelap, makin kabut. Nanti gue bilang bahaya itu kesorean di Rinjani itu. Makin kabut, pandangan gue juga cuma 3 meter, 4 meter. Ya kan? Udah tuh. Jam 5:30 itu udah gelap banget sih. Di jalur puncaknya itu turun batu merah terus. Dan. Ini kan nempel aja Den, kata gue gitu kan. Nempel nih, kabutnya parah, takut terperosok, nggak ketahuan. Jalan sampai gue nyari pertigaan yang pertigaan yang mau ke arah Pelawangan. Nah, itu gue juga percaya nggak percaya ada sedikit cerita mistis lah itu gitu ya. Cuman gue berpikir mungkin temen gue ilusi nih. Maksudnya dia dengar apa. Nah, setelah di situ gue istirahat sebentar, jam 6 di situ nyampe pertigaan itu, gue istirahat sebentar ngerokok dan udah gelap kita turun lah tuh gue set langkah turun. Oh si Denny yang tadinya sepanjang perjalanan ngobrol ceria sama gue tuh jadi diem gitu, bener-bener diem dia. Kenapa, kecapean atau sakit atau gimana emang? Nah itu gue tanya, dan lu kenapa? Gue juga posisi itu udah kecapean juga sih, sama-sama capek. Udah mas jalan aja mas gitu, jangan cepet-cepet deh. Ya gue tetap jalan, sampailah gue di Pelawangan 5 akhirnya. Nggak nyasar gue, sampai Pelawangan 5. Dan ini baru cerita. Kenapa Den? Mas, gue tadi sebenarnya sampai pertigaan itu yang kita turun dikit dipanggil-panggil, katanya ada yang manggil. Itu jam berapa lu nyampe Pelawangan 5 tuh? Jam 7 kurang lah, jam 7-an lah. Berarti pas pertigaan tadi lu jam 6. maghrib ya? Maghrib ya, pas pertigaan yang pas belokan mau ke Pelawangan, ke Pelawangan. Itu maghrib, nah gue turun kan berarti kan udah 6:30 udah malam cing gitu. Udah gelap lah. Gue udah nyalain headlamp lagi gitu. Headlamp gue udah redup gitu kan. Si Denny masih terang headlampnya. Dan dia bilang
Nah pas sampai Pelawangan dia bilang baru cerita, Mas gue dipanggil-panggil mas, ada yang manggil-manggil gue di belakang. Sedangkan gue nggak ada lagi, selain gue berdua di situ. Karena pendakian orang yang ketemu terakhir adalah yang lagi ke puncak. Iya, pokoknya terpisah lah Ya, gitu kan. lu turun dia ke puncak dan lu ketemu lagi nih. Iya, kayak gitu. Udah, akhirnya dia cerita, gue dipanggil-panggil, kata-katanya tuh, Den gitu, nungguin, gitu. Tungguin. Dia dipanggil dan disuruh nungguin gitu loh, tungguin Dan, gitu kan. Wah, yang bener Dan, tunggu nggak cerita di jalur tadi. Kalau di jalur mungkin gue jalannya buru-buru nih gitu kan. Serem juga. Nah itu tuh misi saya itu Cing, yang gue dapetin. Teman-teman, ini bukan kita bicara mistis ya, tapi bahwa goib dan johir itu ada. Benar. Tapi bahwa benang merahnya adalah pemilihan waktu, manajemen waktu. Betul, jangan deh. Lo jangan sampai telat untuk muncak ke Rinjani, dan jangan juga terlena. Sampai di puncak euforia berlebih yang akhirnya lo kesorean karena jalurnya berbahaya, gigiran kiri kanannya dan jalur berbatu. Ya, kalau gelap resiko faktor bahayanya lebih tinggi. Terperosoknya tinggi. Kabut tebal. Alhamdulillah sampai gue sampai dan dia mengingatkan teman-teman. Pokoknya Rinjani kalau bisa sih sampai Pelawangan lagi jangan kena malam deh. Ya, jangan sampai gelap lu deh sampai di Pelawangan. Summitnya ya jam 1 gitu. Ya, berarti kan summitnya diduluin. Dan jangan lama-lama di puncak. Jangan terlena, ya gitu. Aman. Nah dari situ gue ngeliat lagi samar-samar 2 pendaki pakai headlamp pakai ini. Gara-gara si Denny udah cerita yang dipanggil itu. Bulu kuduk gue juga udah merinding. Pas istirahat di Pelawangan 5. Pelawangan 5 yang ada gubuk gak kepake hancur itu. Iya. Kanan kiri gue lihat emang tenda jauh-jauh kalau Pelawangan 5 nggak deket gitu. Nah terus Den itu orang bukan kata gue. Nggak tahu mas, aduh mas siapa tuh? Makin deket ternyata pendaki lagi, alhamdulillah ketemu orang lagi. Dia mau ngambil air. Nanya, mas mata air mana? Ini bawah. Ternyata dia takut, minta temenin si Denny. Dan dia belum tahu juga. Makanya tolong temenin lah. Tadi temenin. Karena gue capek. Ya udah Dan, lo aja nganterin gue tunggu sini gitu kan. Ternyata pilihan yang salah lagi buat gue sih. Gimana salah? Denny turun sama mereka, yang bertiga turun. Kan lumayan lama juga tuh, gue nungguin ada kali 10 menit. Lama-lama bulu kuduk gue merinding lagi gitu kan. Gue sendirian di situ ya kan. Gue teriak aja, Dan, kayaknya gue nungguin di Pelawangan 3 deh. Gitu. Nggak tahu deh kedengeran apa enggak. Intinya dia bertiga gitu kan, nggak sendiri. Gue sendiri, gue akhirnya jalan. Sampai Pelawangan 3 masih ada tenda-tenda, ya udah gue di situ aja duduk gitu kan. Ada orang yang nawarin teh manis gue minum gitu kan. Dari mana? Dari puncak. Kok kemalaman sih? Iya, kita terlena di atas gitu kan. Banyakan istirahatnya, gue bilang gitu. Terus si Denny nggak lama datang, ya udah. Abis itu kita ke base camp. Nah, Cing, sampai base camp, gue hebat lagi anak Bali itu baik banget. Kan kalau di Rinjani banyak monyet ya. Iya, Teknyom. Nah, mungkin menurut dia gue buka tendanya agak terlalu ke ini, samping tebingan, dipindahin. Karena dia lanjut ke danau. Oh. Dia kan turun duluan. Iya. Tenda gue dirapihin, dipindahin. Gue thank you banget makanya sama anak Bali itu. Nah, lu tahu dia yang beresin? Di ini letternya sempat ngomong, Bang, ntar tolong lihat-liatin tenda ya kalau ada monyet gini. Yaudah ntar tak rapiin ya tadi gitu, saya rapiin. Ternyata benar-benar dirapihin. Nah, lagi-lagi teman-teman, itu sebuah attitude yang memang biasa dilakukan di orang kalau berkegiatan alam bebas. Dia nggak kenal sama Trai. Nggak kenal. Sebelumnya ketemu di jalur, muncak bareng. Dia nitip-nitip tendanya, tolong diliatin, takut banyak teknyom, ya kan? Kadang kita kalau ngomong monyet, bingung juga. Orang kadang dikatain monyet, marah ada, binatangnya ada. Kita sebut teknyom gitu kan. Dan ternyata bukan hanya dirapihin sama dia, tapi dibetulin kalau memang itu membahayakan. Betul. Ya? Dirapihin sama dia. Beli komang, dan sama beli ketut. Waduh. Terima kasih. Dia orang baik. Kita juga kan ada orang kesusahan mau ngambil air kita antar. Ya, nah itu dibalasnya itu mungkin sama Tuhan. Itu. Alhamdulillah gitulah, orang baik itu orang baik. Sampailah gue di situ ya, gue masak bakso lagi, masih ada bakso gue kan, gue masak lagi di situ.
bermalam lagi gue di situ. Oh, oke. Cuman gue nggak ke danau. Ah, Gue emang ngincar summit. Waktu itu kan udah summit, udah hati gue udah bahagia. ya. Sampai Pelawangan, nginep lagi. Akhirnya gue turun lewat Sembalun lagi. Nah, teman-teman, itu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh sesama penggiat di alam bebas, dalam hal ini pendaki. Kalau memang ada yang kesusahan dan minta tolong, itu nggak basa-basi iyanya gitu loh. Betul sih. Dilakukan sebenarnya dan bukan cuma sekedar dirapin, tapi kalau memang posisi tidak aman diamanin. Nah, Diamanin. terus dia sempat masak bakso lagi. Kemudian karena memang tujuan dia utama adalah summit, masuk ke puncak Rinjani. Ya, napak tilas ya kan? Napak tilas perjalanan, sehingga dia memutuskan gua nggak balik lagi, gua nggak turun ke Danau Segara Anak karena memang udah pernah, ya kan? Dia mengubur waktu, mungkin langsung turun ke Sembalun lagi. Nah, dari perjalanan lu, apa yang mau lu sampein buat teman-teman sahabat Ngopi Petang? Pokoknya intinya gini, mendaki itu kita nggak bisa kita bilang pro atau FOMO, nggak bisa, karena alam itu nggak bisa diremehin gitu. Ya. Terus terang gue manajemen waktu gue agak buruk pas di Rinjani. Ya. Entah karena gue kecapean, entah gimana. Gue ngikutin, ternyata tim baru gue itu beli ketut dan beli koma tuh cepet. Ya. Dia pendaki pro gitu kan. Ya. Nah itu gue ngingetin aja. Apalagi kayak Rinjani udah jelas-jelas nggak boleh ke pagian kalau mau summit. Ya. Harus jam 1 lah gitu. Ya, jam-jam kecil, jam dini hari, teman-teman. Karena sangat-sangat berbahaya tuh pas turunnya, kabut tebel. Bukan pas naiknya ya. Dan kita terlena sunsetnya itu. Pasti. Jadi lama. Cakep banget, ya. Terkait mistis yang ada, yaitu gua anggap bagian dari perjalanan. Cuman ya pesan gue itu buat teman-teman yang mau ke Rinjani, pokoknya manajemen waktu itu harus diperhatikan gitu. Siap. Last but not least, keinginan lu, men. Keinginan gue masih apa nih yang mungkin ada gunung yang mau dicapai atau keinginan terdekat sih gue sebenarnya kemarin pengen buat ke Tambora, Gunung Paradewa ya. Pengen ke Tambora, cuman belum kesampaian. Cuman nanti pasti gue bikin suatu saat gue atur waktu lagi untuk ke sana, dan balik lagi pengen ke Argopuro bareng lo. Amin ya rabbal alamin, teman-teman. Gitu. Mudah-mudahan dikabul. Ya mudah-mudahan pesan-pesan gue juga nyampe lah ke teman-teman gitu. Amin. Kesalahan gue ini jangan ditiru, cuman tetap pendakian gue seru. Ya, pasti dalam setiap perjalanan pasti ada cerita baru. Karena kalau kawan saya bilang petualang adalah orang yang kurang suka menikmati terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari di tempat yang sama. Terima kasih buat Tri. Siap, Cing. Sampai jumpa kembali di episode Ngopi Petang berikutnya. Ada ilmu, ada perencanaan, ada kebaikan. Yo, thank you, Bray.